Pagi itu, jalanan Jakarta macet seperti biasa. Di perempatan Jalan Merdeka, sebuah truk pemadam kebakaran meraung-raung membelah kemacetan. Sirinenya meraung nyaring, tanda darurat sedang terjadi. Waktu terus berjalan, setiap detik berarti nyawa. Namun saat hendak menerobos perempatan, truk damkar itu tiba-tiba dihentikan oleh seorang polisi lalu lintas bernama Aibda Roni. Tubuhnya tegap, wajahnya serius, dan dengan peluit di mulut, ia memberi isyarat keras agar damkar berhenti. "Stop, ini belum giliran kalian lewat," bentaknya sambil menunjuk kendaraan di sisi lain perempatan yang sudah ia izinkan jalan lebih dulu. Petugas damkar, Komandan Budi, yang duduk di kursi depan, membuka kaca dan berteriak, "Pak, ini darurat. Kami harus segera ke lokasi kebakaran." Tapi Roni hanya mengangkat tangannya, menyuruh diam. "Saya yang atur lalu lintas di sini, kalau semua terobos, nanti tambah macet." Mesin damkar terus meraung. Sopirnya gelisah. Dalam radio mereka terdengar suara panik warga. "Api makin besar. Tolong cepat, rumah kami hampir habis." Komandan Budi menggertakkan gigi. Ia turun dari mobil, mencoba bicara baik-baik. "Pak, ada anak kecil di dalam rumah yang kebakaran. Kami mohon pengertiannya." Namun Aibda Roni tetap keras kepala. Ia malah merasa harga dirinya ditantang. "Jangan ajari saya kerja, saya tahu aturan." Beberapa pengendara motor dan mobil mulai merekam kejadian itu. Beberapa bahkan bersorak marah pada Roni. "Pak, biarin lewat, itu damkar loh." Tapi ia bergeming. 2 menit berlalu. 3 menit. 4. Sirin masih meraung. Api di tempat kejadian semakin melahap rumah warga. Dan tanpa disadari Aibda Roni, di salah satu mobil yang ikut terjebak macet, seorang vlogger terkenal sedang merekam semuanya, dari awal hingga akhir. Sementara Aibda Roni masih bersikukuh, mengatur lalu lintas dengan ego yang meninggi, kejadian di lokasi kebakaran berubah semakin mencekam. Api menjalar cepat di sebuah gang sempit di daerah padat penduduk. Teriakan warga dan bunyi kaca pecah memecah suasana. Seorang ibu muda menangis histeris. "Anak saya masih di dalam." Namun warga lain hanya bisa pasrah, api terlalu besar untuk dipadamkan dengan ember seadanya. Kembali ke perempatan, Komandan Budi tak bisa menahan amarahnya lagi. Ia mendekati Roni. "Kalau nyawa orang sampai melayang karena ini, kamu yang tanggung jawab, Pak Polisi," katanya lantang. Namun Roni justru mengancam balik, "Kamu menghalangi petugas negara, bisa saya laporkan." Seketika, seorang pengendara motor berteriak, "Laporin aja, Pak. Kami semua lihat siapa yang salah di sini." Sorakan makin ramai. Beberapa warga mulai berdiri di sisi jalan, menyaksikan debat itu. Tiba-tiba, radio komunikasi damkar menyala. Kondisi kritis, api merembet ke rumah warga lainnya. Tim cadangan masih 15 menit. Komandan Budi menatap Roni tajam, lalu naik ke truk sambil menginstruksikan. "Lewat, terobos aja." Sopir ragu. Polisi itu masih berdiri di tengah jalan. Namun, dari belakang, suara sirin ambulans mulai terdengar mendekat. Polisi lain dari arah berlawanan datang, heran melihat damkar masih terhenti. "Pak Roni, kenapa damkar nggak jalan?" Roni menjawab defensif. "Saya hanya ikuti aturan." Polisi itu menatapnya lama, lalu berkata tegas, "Aturan tidak dibuat untuk mengorbankan nyawa." Warga bersorak, "Bener tuh, jangan sok kuasa, Pak." Roni mulai panik, tapi terlambat, semua sudah terekam. Dan si vlogger yang diam-diam merekam dari mobilnya, baru saja menekan tombol upload di kanal YouTube-nya. Breaking, polisi halangi damkar di tengah kebakaran parah. Beberapa menit setelah video si vlogger bernama Dio diunggah, notifikasinya langsung meledak. Komentar, like, dan share membanjiri videonya. Judul yang tajam, rekaman yang jelas, dan suara sirene yang masih terdengar di latar. Semuanya memancing emosi publik. "Gila, ini mah bukan polisi, ini penghalang nyawa. Orang ini harus ditindak, damkar itu prioritas." Tak akun Kapolri, jangan diem. Tak butuh waktu lama, video itu menyebar di TikTok, Twitter, X, Instagram, dan WhatsApp grup warga. Netizen menandai akun-akun berita
bahkan menyebut nama-nama pejabat tinggi. Sementara itu, di lokasi kebakaran, tim cadangan akhirnya datang. Tapi, api sudah terlalu besar. 3 rumah ludes terbakar. Salah satu korban adalah anak kecil berusia 6 tahun yang terjebak di kamar belakang. Komandan Budi hanya bisa menunduk saat membawa jasad kecil itu keluar. Warga menangis, beberapa memeluk satu sama lain, seorang ayah pingsan di tempat. Dan saat itu, petugas yang mengantar mobil ambulans berbisik ke Budi, "Itu rumah keponakan saya, Komandan." Sore hari, kantor polisi lalu lintas Jakarta Timur. Aibda Roni duduk gelisah di ruangannya. Ponselnya terus bergetar. Pesan dari grup kantor, grup keluarga, bahkan pesan tak dikenal masuk. "Pak, Anda viral." "Lihat video ini. Beneran Bapak?" "Siap-siap dicopot, Ron." Pintu ruangannya diketuk. Seorang atasan berpangkat AKBP masuk, wajahnya tegang. "Roni, atas perintah langsung dari pimpinan pusat, kamu dicopot sementara dari tugas lapangan. Besok siapkan surat klarifikasi." Roni mencoba membela diri. "Tapi saya cuma ikut prosedur, Pak." Namun sang AKBP hanya menatap tajam, prosedur bukan alasan untuk abai pada nurani. Malam harinya, Komandan Budi duduk di pos damkar, matanya kosong menatap layar TV yang menyiarkan berita kebakaran dan video viral tersebut. Dio si vlogger muncul sebagai narasumber dadakan di salah satu program malam. "Saya nggak sengaja rekam, tapi kalau saya diem, mungkin nggak ada yang tahu betapa kacau lapangan kita." Dan di akhir segmen berita, ditampilkan wajah anak kecil korban kebakaran, beserta narasi. Andai saja waktu itu mereka bisa lewat lebih cepat. Pagi harinya, jagat maya belum tenang. Tagar tahu berlek copot Roni dan dia akan prioritaskan damkar masih trending di X, Twitter. Media nasional mulai mengangkat kasus ini lebih dalam. Wartawan pun mulai berdatangan ke kantor polisi tempat Aibda Roni bertugas. Di ruangannya, Roni duduk dengan mata sembab. Ia menulis surat klarifikasi, sebuah perintah dari atasannya. Namun setiap kata yang ia tulis terasa seperti pisau balik yang mengiris harga dirinya. "Saya hanya mengikuti SOP yang berlaku. Saya tidak bermaksud menghambat tim pemadam kebakaran." Ia berhenti. Tangannya gemetar. Sebagian dari dirinya ingin menyalahkan sistem, tapi jauh di lubuk hati, ia tahu. Keputusan paginya adalah karena ego. Sementara itu di pos damkar, Komandan Budi berdiri di depan altar kecil. Foto anak kecil korban kebakaran semalam diletakkan di atas meja kecil bersama bunga dan lilin. Seluruh regu berdiri diam, mengheningkan cipta. Usai upacara singkat itu, seorang petugas damkar muda berkata, "Kita selalu jadi prioritas terakhir, Komandan. Tapi kalau kita gagal, kita yang disalahkan duluan." Budi hanya menjawab pelan, "Makanya kita nggak boleh salah. Walau sistemnya rusak, kita nggak boleh ikut rusak." Di luar pos damkar, Dio sang vlogger mendatangi Budi. "Pak, maaf saya rekam tanpa izin, tapi sekarang video itu viral, banyak media minta wawancara." Komandan Budi menatapnya sejenak. "Kalau niatmu baik, lanjutkan. Tapi jangan cuma bikin rame, bikin orang mikir." Sore harinya, surat klarifikasi dari Aibda Roni dibacakan langsung oleh juru bicara kepolisian dalam konferensi persingkat. "Kami menyesalkan insiden ini. Petugas bersangkutan telah dinonaktifkan sementara. Kami akan lakukan evaluasi SOP pengaturan lalu lintas darurat." Namun media dan netizen menilai pernyataan itu terlalu netral, terlalu hati-hati, terlalu membela. Komentar-komentar pun membanjir lagi. "Klarifikasi kok kayak nggak salah? Kok malah SOP yang disalahin? Coba itu anak pejabat yang jadi korban, pasti beda cerita." Dan malam itu, akun Instagram resmi kepolisian diserbu ribuan komentar. Di sisi lain, seseorang dalam seragam putih duduk di ruangannya. Ia bukan sembarang polisi, pangkatnya lebih tinggi dari Roni, bahkan dari atasannya sekalipun. Tangannya membuka berkas laporan insiden. Namanya, Komisaris Besar Wahyu. Wajahnya serius. Matanya tajam menatap layar laptop. "Saya nggak bisa diam, kali ini kita harus tunjukkan kalau ada yang salah, ya harus dibersihkan."
Komisaris Besar Wahyu, pria berwibawa dengan rekam jejak bersih, bukan orang yang suka basa-basi. Begitu menerima laporan lengkap tentang kasus Aibda Roni, ia langsung menghubungi divisi Propam. Saya minta investigasi internal dimulai malam ini juga. Kita nggak cuma butuh klarifikasi, kita butuh tanggung jawab. Di sisi lain, Aibda Roni masih berharap badai ini cepat berlalu. Ia berada di rumah, menonton TV dengan gelisah. Tiba-tiba, suara bel rumah mengagetkannya. Dua pria berpakaian preman menunjukkan lencana. Kami dari Propam, Pak. Mohon waktunya sebentar. Wajah Roni mendadak pucat. Sementara itu di media sosial, akun @jakarta_update memposting infografik. Berapa banyak kasus damkar terhambat di jalanan? Postingan itu memicu perbincangan baru. Ternyata kasus serupa bukan hanya sekali. Banyak warganet mulai membagikan pengalaman pribadi dan video lainnya. Dio, si vlogger, malah diundang ke sebuah talk show malam. Kali ini, ia duduk berhadapan dengan seorang mantan polisi dan pengamat transportasi. Yang salah bukan cuma individu, tapi sistem yang bikin individu merasa paling benar, kata sang narasumber. Dio menjawab, tapi sistem gak akan berubah kalau gak ada yang mulai bersuara. Publik makin terbuka matanya. Keesokan paginya, Komandan Budi menerima pesan dari seseorang tak terduga. Komisaris Wahyu. Ia ingin bertemu. Mereka akhirnya duduk di sebuah warung kopi kecil. Dua figur dari institusi berbeda, tapi satu frekuensi. Wahyu, kalau kita cuma saling tuding, gak akan ada perubahan. Budi, saya cuma pengen satu hal, Pak. Saat kami kejar waktu selamatkan nyawa, jangan ada yang halangi kami. Wahyu mengangguk. Hari itu juga muncul pernyataan resmi dari Mabes Polri. Investigasi internal sedang berjalan. Kami juga membuka ruang kolaborasi dengan instansi lain untuk memperbaiki SOP penanganan darurat di lapangan. Di akhir hari, Aibda Roni dipanggil ke kantor Propam untuk pemeriksaan lanjutan. Ia menatap ruangan itu seperti menatap ruang pengadilan. Di luar gedung, seorang jurnalis sempat bertanya padanya, "Pak, kalau bisa memutar waktu, apakah Anda akan ambil keputusan yang sama?" Roni diam, lalu menjawab lirih, "Enggak, saya akan buka jalan." Hari itu terasa panas dan penuh ketegangan. Beberapa jam setelah Aibda Roni menjalani pemeriksaan di Propam, berita besar mulai muncul di layar kaca dan media sosial. Kasus ini mulai menarik perhatian publik yang lebih luas, bahkan hingga menyentuh kalangan pejabat pemerintahan. Komisaris Besar Wahyu merasa bahwa sudah saatnya untuk bertindak lebih tegas. Ia menatap peta kebijakan yang ada di mejanya, mencoba mencari titik temu antara kecepatan respon darurat dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Kita nggak bisa terus-terusan begini, harus ada perubahan nyata, gumamnya. Kita butuh langkah yang bisa menunjukkan komitmen perubahan di dalam sistem. Langkah pertama yang ia ambil adalah memanggil sejumlah kepala instansi terkait, Dinas Perhubungan, Pemadam Kebakaran, dan Polri untuk duduk bersama dan menyusun solusi. Sementara itu, di tempat lain, di dalam ruang rapat yang sama, Komandan Budi duduk dengan wajah serius. Ia mendengarkan masukan dari pihak Dinas Perhubungan yang membahas teknis pengaturan jalur darurat untuk kendaraan pemadam kebakaran. Selama ini kita cuma ikutin SOP yang sudah ada. Tapi kenyataannya, jalanan kita nggak cukup mendukung mobil-mobil besar seperti damkar, kata seorang anggota Dinas Perhubungan. Budi mengangguk, SOP itu penting, tapi nyawa lebih penting. Kalau ada yang menghalangi, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Sementara diskusi itu berlangsung, Dio si vlogger mendapat kabar bahwa Komisaris Wahyu ingin bertemu dengannya. Kali ini bukan untuk wawancara atau program TV, tetapi untuk berbicara langsung tentang perubahan yang akan dilakukan. Di luar gedung kantor polisi, sebuah aksi protes kecil muncul. Warga dari beberapa lingkungan yang merasa terdampak kejadian tersebut berkumpul, membawa spanduk bertuliskan prioritaskan nyawa, bukan aturan. Teriakan mereka terdengar keras, menuntut agar sistem yang ada diubah, agar kejadian serupa tak terulang. Di dalam ruang rapat,
Wahyu akhirnya berbicara kepada semua peserta diskusi. Ini bukan soal menyalahkan siapapun, ini soal menciptakan sistem yang lebih responsif. Kami siap mendengarkan semua saran, dan kami butuh semua pihak untuk bekerja sama, kata Wahyu tegas. Kita akan segera menyusun revisi aturan dan menegaskan kembali prioritas jalanan darurat. Tidak akan ada lagi kendaraan yang menghalangi. Budi tersenyum tipis, merasa harapan itu mulai terbuka. Tapi di sisi lain, ada perasaan bersalah yang masih membayang. Hari itu juga, video vlogger Dio yang berisi pembicaraan serius antara dirinya dengan Komisaris Wahyu disebarluaskan. Video itu menyentuh banyak hati, karena di dalamnya, Wahyu dengan tegas mengatakan bahwa perubahan harus dimulai dari dalam. Rakyat mulai menaruh harapan bahwa akan ada perubahan nyata. Malam harinya, Aibda Roni masih di rumah. Ia duduk termenung di depan TV, mendengarkan berita terbaru. Tiba-tiba ponselnya berdering. Itu adalah pesan dari Komisaris Wahyu. Kamu nggak sendiri, Roni. Kami akan bantu kamu untuk memperbaiki semuanya. Cuman ingat, jalanan itu harus dibuka untuk semua, termasuk kami yang berjuang untuk selamatkan nyawa. Roni menatap layar ponselnya. Ada rasa lega, tapi juga rasa tanggung jawab yang semakin besar. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Setelah serangkaian rapat dan diskusi panjang, Komisaris Besar Wahyu mengumumkan perubahan besar yang akan berlaku. Melalui konferensi pers, ia berbicara dengan tegas kepada media, menunjukkan bahwa institusi kepolisian dan pemadam kebakaran kini berkomitmen untuk mengubah sistem. Kami telah melakukan evaluasi dan revisi besar pada SOP terkait jalur darurat, ujar Wahyu dengan nada serius. Kedepan, kendaraan pemadam kebakaran akan memiliki jalur prioritas tanpa hambatan apapun. Pernyataan ini disambut dengan sorakan dari banyak pihak, terutama para petugas damkar yang selama ini merasa dipinggirkan. Di lapangan, beberapa perubahan langsung terlihat. Petugas kepolisian yang dulu terkesan kaku dan tidak peduli dengan kehadiran kendaraan damkar, kini secara aktif memberikan jalan. Tak hanya itu, sebuah sistem aplikasi untuk melaporkan kemacetan dan hambatan jalan untuk kendaraan darurat telah diuji coba. Aibda Roni, yang kini kembali bertugas, berjalan dengan hati-hati di jalanan yang penuh sesak. Tiba-tiba, sebuah truk pemadam kebakaran melintas di depannya. Ia segera memberi jalan, menepikan motornya dengan hati-hati. Roni memandang truk itu, menyadari bahwa perubahannya bukan hanya tentang kebijakan, tetapi juga tentang hati nurani. Dio, yang kini menjadi pembicara dalam beberapa acara nasional, melihat langsung perubahan yang terjadi di jalan-jalan. Warganet yang dulu geram, kini mulai memberikan dukungan kepada aparat kepolisian dan pemadam kebakaran yang telah bekerja sama. Video-video yang dulu menampilkan konflik, kini beralih menjadi contoh kolaborasi yang baik. Salah satu video yang viral di media sosial menampilkan sebuah momen dramatis di mana Komandan Budi dan Aibda Roni bersama-sama membantu memecah kemacetan saat kendaraan damkar terhalang. Warganet pun ramai memberikan apresiasi kepada keduanya. Begitulah seharusnya kita bekerja sama untuk keselamatan, tulis salah satu warganet di komentar video itu. Malam harinya, Komisaris Wahyu duduk di kantornya, membaca berbagai komentar positif yang mulai bermunculan di media sosial. Sebuah pesan masuk dari Komandan Budi. Pak Wahyu, terima kasih. Kami bisa melakukan ini karena kolaborasi yang nyata. Wahyu tersenyum, merasa bahwa meskipun perjalanan ini panjang dan penuh tantangan, perubahan telah dimulai. Di luar gedung, suasana malam Jakarta terlihat berbeda. Jalur-jalur darurat yang dahulu kerap terhalang kini terbuka lebar. Kendaraan damkar melaju tanpa hambatan menuju titik kebakaran dengan kecepatan yang lebih tinggi. Di dalam mobil-mobil itu, para petugas yang bertugas tahu bahwa meskipun mereka bukan pahlawan dalam cerita besar, namun mereka adalah pahlawan sejati di setiap kehidupan yang mereka selamatkan. Akhirnya, Aibda Roni berdiri di depan sebuah pos polisi, menatap jalan yang baru saja ia lalui. Ia merasa, mungkin, inilah saatnya untuk melangkah lebih jauh.
Perubahan tidak selalu datang dengan mudah, tetapi jika setiap orang memainkan peran mereka dengan baik, perubahan itu bisa terjadi. Cerita ini berakhir, tetapi perjalanan menuju perbaikan terus berlanjut.